lagi dengan saya Nur Ilmia pada pembelajaran fisika. Pada pembelajaran fisika kita kali ini, kita akan membahas tentang listrik statis untuk bagian yang ketiga, yaitu membahas energi potensial listrik dan bola Broca. Oke, kita langsung pada materi kita yang pertama, yaitu energi potensial listrik. Nah, energi potensial listrik adalah usaha untuk menggerakkan muatan listrik dari titik tak hingga ke suatu titik tertentu. Nah, energi potensial listrik ini merupakan besaran skalar sehingga jenis muatan kita masukkan dalam perhitungan. Oke, berapa besar energi potensial listrik? Nah, kita awali dari sini bahwa energi listrik itu adalah usaha, maka usaha sama dengan integral dari gaya terhadap jaraknya. Sehingga di sini jika kita masukkan F sama dengan K/1/2 per R kuadrat, maka kita mendapatkan W sama dengan integral dari K/1/2 per R kuadrat dr. Nah, di sini K adalah konstanta, Q itu juga konstanta, sehingga yang mengalami perubahan hanyalah R kuadrat, sehingga K/1/2 dari dan integral 1/R kuadrat dr. Nah, untuk integral 1/R kuadrat dr, maka hasilnya adalah 1/R. Karena di sini karena kita pakai batasan R1 dan R2, maka W atau usaha sama dengan K/1/2 kali 1/R2 min 1/R1. Oke, selanjutnya sehingga besar energi potensial, karena di sini W adalah delta energi potensial atau perubahan energi potensial sama dengan EP2 min EP1, maka kita bisa menentukan untuk energi potensial dari sebuah muatan adalah K/1/2 per R, di mana EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, kemudian K adalah konstanta yang sudah kita pelajari di segmen yang pertama tentang gaya listrik, yaitu besarnya 9 kali 10⁻⁹, kemudian Q-nya adalah muatan listrik, dan R adalah jarak satu titik ke muatan tersebut. Nah, yang kedua adalah potensial listrik. Potensial listrik adalah usaha yang dilakukan oleh setiap muatan. Di sini potensial listrik ini juga merupakan besaran skalar, sehingga pada perhitungan nanti jenis muatan kita ikutkan. Nah, berapa besar potensial listrik? Maka potensial listrik sama dengan energi potensial per muatan. Sehingga kalau EP kita masukkan nilainya K/1/2 per R, maka kita mendapatkan nilai potensial listrik adalah K/I per N, atau biasa kalau umumnya kita singkat V sama dengan kaki remuk. Jadi kalau EP kaki kuremuk gitu ya. Nah, ini istilah untuk memudahkan saja untuk mengingat ya. Kemudian jika potensial listrik untuk sejumlah muatan, maka kita tidak perlu menggunakan aturan vektor, langsung kita jumlahkan saja. V total sama dengan V1 plus V2 plus V3 dan seterusnya. Kita masukkan di sini, maka nilai K akan sama K dikali Q1 per R1 ditambah Q2 per R2 ditambah Q3 per R3 dan seterusnya. Nah, di sini V adalah potensial listrik, satuannya volt. Kemudian kita masuk pada yang terakhir, materi terakhir di sini bola Broca. Nah, bola Broca itu adalah bola yang tengahnya lubang ya. Nah, ini perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada sebuah bola Broca yang diberi muatan positif ya, sehingga muatan positif ini berada pada tepi bola. Nah, bola ini memiliki jari-jari R di sini. Ya. Jadi AB ini adalah R, posisinya pada jari-jari. Jadi di sini A di pusat bola, B itu di tepi bola ya. Jadi di sini pas pada jaraknya. Kemudian di sini ada titik C di luar bola Broca. Nah, kita akan menentukan berapa nilai kuat medan listrik dan potensial listrik untuk bola Broca. Yang pertama adalah kuat medan listrik pada bola Broca. Perhatikan di sini jika R, jadi jika titik itu berjarak kurang dari jari-jarinya, atau di sini titik itu berada di dalam bola, jadi titik itu berada di dalam bola, maka nilai kuat medannya adalah sama dengan 0.
Yang kedua, jika R sama dengan R. Jadi jika titik itu berada pada tepi bola atau pas di kulit bola, ya, maka nilai E sama dengan kaki per R kuadrat. Jadi R-nya kita masukkan jari-jari bolanya di sini. R-nya R besar ya, jari-jari bola. Nah, jika titik itu berada di luar bola, di titik C di sini misalnya sejauh R dari pusat bola. Jadi kita menghitungnya jarak itu ada jarak titik dari pusat bola. Maka di sini besar kuat medannya adalah K E sama dengan kaki per R kuadrat. Jadi R-nya adalah jarak titik ke pusat bola. Ini untuk kuat medan. Kemudian yang kedua adalah potensial listrik pada bola berongga. Perhatikan di sini, jika R lebih kecil sama dengan jari-jari, jadi jika titik itu berada di dalam bola, maka nilai potensialnya adalah sama dengan di permukaan bola atau di kulit bola. Jadi di dalam bola sama dengan di kulit bola atau di permukaan bola. Besarnya adalah V sama dengan kaki per R. R-nya di sini adalah jari-jari yang dipakai, bukan jarak titiknya, tapi R-nya adalah jari-jari. Kemudian jika R-nya lebih besar dari jari-jari, berarti titiknya berada di luar bola, misal titik C ini, maka potensial listrik besarnya adalah kaki per R. Di sini R adalah jarak titik ke pusat bola, jarak titik ke pusat bola. Oke, di mana R adalah jari-jari bola, satuannya meter, kemudian R kecil adalah jarak titik ke pusat bola, satuannya juga meter. Oke, contoh soal yang pertama. Di sini perhatikan gambar. Kita punya persegi yang panjang sisinya adalah 4 meter. Nah, masing-masing sudut persegi ini saya letakkan muatan di sini di titik A, muatannya adalah positif 4 mikrokulum, di B ada negatif 8 mikrokulum, di C ada positif 1 mikrokulum, dan di D ada negatif 2 mikrokulum. Tentukan besar potensial listrik total di titik P. Titik P berarti di pusat diagonal. Oke, penyelesaiannya adalah kita cari jarak dulu antara masing-masing titik, masing-masing muatan menuju titik P. Karena di sini persegi, maka jarak AC, AP, AP, BP, kemudian CP dan DP adalah sama. Sehingga RAP sama dengan RBP sama dengan RCP sama dengan RDP sama dengan R. Berapa nilainya? Jadi di sini kita lihat bahwa R adalah setengah dari akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi kalau 4 kuadrat berarti ini hasilnya adalah DP. Karena di sini DP, maka kita pakai setengah. Menjadi setengah akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat adalah 16 tambah 16 32. Berarti setengah akar 32 berarti 2 akar 2 meter. Oke. Selanjutnya di sini ini gambar soalnya, kita masukkan nilainya bahwa VP, V total di P sama dengan VAP ditambah VBP ditambah VCP dan ditambah VDP. Kita masukkan berarti VAP sama dengan K QA per RAP plus K QB per RBP plus K QC per RCP dan K plus K QD per RCP. Oke, kita sederhanakan di sini karena K nilainya sama, ini R-nya juga sama, maka kita keluarkan menjadi VP sama dengan K per R dikali QA plus QB plus QC plus QD. Kita masukkan nilai K-nya 9 kali 9, R-nya 2 akar 2 meter ya. Kemudian kita masukkan nilai K-nya adalah nilai QA di sini 4 mikrokulum berarti 4 kali 10 min 6. Kemudian nilai QB adalah minus 8 mikrokulum berarti minus 8 kali 10 min 6. Kemudian di C ada 1 mikrokulum berarti 1 kali 10 min 6 dan di D ada 2 mikrokulum berarti minus 2 kali 10 min 6. Oke, min 6 ini kita keluarkan karena sama menjadi 9 kali 10 min 9 kali 10 min 6 dibagi 2 akar 2 dikali 4 minus 8 per 1 minus 2. Sehingga di sini hasilnya adalah 5 untuk angka yang di dalam kurung ini menjadi
9 kali 10 pangkat 3, di sini 9 sama min 6 ya, 3 dikali 5 dibagi 2 akar 2. Nah, kita hilangkan akar 2, kita kalikan akar 2 per akar 2 menjadi 9 kali 5 45 akar 2 dikali 2 akar 2 akar 2 berarti 4. Maka hasilnya adalah untuk potensial listrik total di titik B adalah 45 akar 2 per 4 volt. Itu untuk contoh soal yang pertama. Untuk contoh 2, di sini sebuah bola berongga bermuatan negatif 8 mikrokulum memiliki jari-jari 4 cm. Tentukan kuat medan listrik dan potensial listrik untuk titik yang berjarak 2 cm dari pusat bola, yang B 4 cm dari pusat bola, dan C 6 cm dari permukaan bola. Jadi silakan kalian kerjakan secara mandiri ya. Oke, kita gambarkan dulu untuk soalnya yang sesuai dengan soal. Di sini ada bola bermuatan negatif 8 mikrokulum, kemudian jari-jarinya adalah 4 cm. Nah, kita disuruh mencari untuk yang A di titik 2 cm dari pusat bola. Jadi titik A, di sini pusat bolanya saya kasih nama O ya. Titik O ke A ini adalah 2 cm. Sehingga di sini jarak 2 cm, jari-jarinya 4 cm, sehingga R lebih kecil dari R. Berarti titik A berada di dalam bola, sehingga untuk kuat medan yang dipunyai oleh titik A itu adalah 0 karena di dalam bola. Nah, berapa potensial listriknya? Maka potensial listrik yang dimiliki titik A sama dengan potensial listrik untuk titik yang berada di permukaan bola atau kulit bola. Maka kita menggunakan V sama dengan kaki per R. Nah, R di sini yang kita pakai adalah jari-jari, bukan 2 cm tapi 4 cm. Sehingga K kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya minus 8 kali 10 pangkat 6 dibagi R-nya adalah 4 kali 10 pangkat 2. Masukkan 8 kali 9 kali min 8 berarti dibagi 4 kali 10 pangkat 9 ini dikurangi 6 ditambah 2. Karena ini minus ya, jadi perkalian jadi plus gitu ya. Ini dicoret dengan ini 4 berarti 2, 9 kali 2 18 minus kali 10 5 volt, jadi minus 1,8 megavolt. Ini untuk yang A. Bagaimana untuk yang B? Ya, titik B ini sama dengan di permukaan bola. Nah, di sini diperhatikan gambarnya untuk titik B. Di sini B R-nya sama dengan 4 cm jaraknya, di mana jari-jarinya juga 4 cm, sehingga R sama dengan R besar. Sehingga di sini kita mencari E, kuat medan listrik untuk titik B sama dengan kaki per R kuadrat. Nah, R kuadrat ini yang kita masukkan adalah jari-jari, yaitu 4 cm. Jadi 9 kali 10 9 kali 8 kali 10 pangkat min 6 dibagi 4 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Kenapa di sini kok tidak saya cantumkan negatif? Karena negatif hanya menunjukkan arah medan yang dihasilkan. Oke, 9 kali 10 pangkat 9 kali 8 kali 10 pangkat min 6, di sini 4 kuadrat adalah 16, 10 pangkat min 2 kuadrat adalah 10 pangkat min 4. Maka hasilnya adalah ini kita coret menjadi ini 2, 9 per 2 kali 10 pangkat 9 min 6 plus 4, jadi 4,5 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Sementara untuk potensial listriknya sama dengan yang poin A, yaitu bahwa di titik di dalam bola sama dengan di permukaan, V sama dengan K per R. Ketemu hasilnya minus 1,8 megavolt. Nah, itu untuk contoh soal yang kedua. Oke, untuk poin C silakan kalian coba kerjakan secara mandiri. Kemudian jika kalian belum memahami tentang materi energi, potensial listrik, dan bola berongga, kalian bisa mengulangi dari slide yang pertama sampai slide yang terakhir. Kemudian kalian juga bisa mengulang-ulang sampai kalian mengerti dan memahami untuk materi ini. Oke, sekian dari saya. Ternyata fisika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.